Halo kawan pajak, jumpa lagi di TKP Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Kawan pajak, hari ini kita mau ngobrolin masalah yang lumayan berat ya kawan pajak, tentang undang-undang perpajakan. Tapi nggak apa-apa, kita akan kemas seringan mungkin, sesantai mungkin. Jadi kawan pajak boleh menyimak sambil ngeteh, sambil ngopi. Rasanya biar diskusi seperti di teras rumah masing-masing. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Kawan pajak yang udah pernah dengar bahwa pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru perpajakan pasti penasaran ya. Apa sih yang berbeda dengan undang-undang ini? Kemudian gosipnya, undang-undang ini tidak pro rakyat kecil. Nah, bagaimanakah sebenarnya realitanya? Mau baca undang-undangnya kok males ya kan kawan pajak, panjang sekali undang-undangnya. Berikut penjelasannya juga harus kita cermati. Nah, oleh karena itu untuk menuntaskan rasa penasaran kawan pajak, hari ini kita akan kupas tuntas undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun kawan pajak, untuk kali ini kita hanya akan membahas mengenai satu topik saja nih, perubahan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu tentang aspek perpajakan UMKM. Nah, bersama kita kawan pajak sudah hadir penyuluh pajak dari Kanwil DJP Sumatera Utara 1, Kak Muan Ridani Panjaitan. Halo Fitri. Kak Muan, Halo bagaimana Fitri. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Iya, nah kawan pajak kita alhamdulillah nih hari ini kedatangan penyuluh pajak yang kece banget nih hari ini ya. Kak Muan Ridani Panjaitan. Nah Kak Muan, berdasarkan gosip nih katanya bahwa undang-undang ini tidak pro rakyat kecil, begitu katanya. Coba kita bahas dari perubahan yang pertama, tentang aspek perpajakan UMKM. Benarkah perubahan ini malah memberatkan atau justru meringankan pelaku UMKM? Gimana Kak Muan? Baik Fitri, nah memang di dalam Undang-Undang HPP ini ada sedikit perubahan di pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, pasal 7 ya Kak Ya, ya? betul. Dengan menambahkan satu ayat terkait batasan peredaran bruto tertentu. Oh, oke. Di pasal itu menyebutkan wajib pajak orang pribadi dengan batasan peredaran bruto tertentu tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian peredaran bruto tertentu sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Wah, berarti nih Kak Muan, UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tidak dikenai pajak. Tapi Kak Muan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, itu kan pelaku UMKM harus menyetorkan atau dikenai PPh final sebesar 0,5% ya Kak dari omset. Tidak ada batasan omset pada waktu itu. Nah, apakah artinya dengan undang-undang HPP ini artinya pelaku UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tidak perlu setor lagi atau gimana nih Kak? Betul sekali Fitri. Jadi sepanjang peredaran brutonya tidak melebihi 500 juta dalam 1 tahun, maka wajib pajak itu tidak perlu membayarkan pajak penghasilannya. Ini tentu saja berbeda dengan aturan yang sebelumnya di PP 23 tahun 2018, di mana disebutkan bahwa wajib pajak UMKM berapapun peredaran brutonya dia harus menyetorkan pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Berarti mungkin untuk menyamakan dengan wajib pajak yang statusnya pegawai ya Kak, karena kan mendapatkan penghasilan tidak kena pajak, seperti itu ya. Nah kalau begitu Kak, bisa kita simulasikan nggak nih untuk pembayaran pajak, misalkan nih untuk wajib pajak yang omsetnya adalah 600 juta setahun gitu. Nah, pembayaran atau bagaimanakah mengaplikasikan batasan omset pajak ini terhadap perhitungan pajaknya? Coba Kak, gimana Kak? Oke, jadi tadi kita contohkan misalnya peredaran bruto dari wajib pajaknya adalah 600 juta. Maka berdasarkan ketentuan yang lama yang PP 23 tahun 2018, wajib pajak yang memperoleh penghasilan bruto 600 juta, maka dia akan dikenakan
pajak penghasilan final sebesar 0,5% kali 600 juta, yang totalnya adalah 3 juta. Iya. Ini tentu saja kan dibayar sesuai dengan peredaran bruto yang dia terima setiap bulan ya. Setiap bulan ya Kak ya, Jadi mungkin dia, tidak tetap ya. Ya tidak tetap, bulan Januari berapa, bulan Februari berapa, kita hitung dari peredaran brutonya dikali 0,5%. Iya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru ini, perhitungannya menjadi berbeda. Kalau kita ambil contoh yang 600 juta tadi, maka misalnya dia Januari sampai Oktober nanti ya di 2022, Januari sampai Oktober 2022, peredaran brutonya 480 juta. Anggaplah 480 juta. Iya. Maka wajib pajak itu belum membayarkan PPh final yang 0,5% itu. Karena masih di bawah 500 juta ya Kak. Oke. Iya betul. Kemudian di bulan November misalnya dia peredaran brutonya adalah 50 juta. Sehingga kalau di total akumulasi peredaran brutonya dari Januari sampai November itu adalah 530 juta 530 ya. juta. Oh, 530 benar ya. 530 juta. 530 juta. Maka yang nanti dia perlu setorkan hanya selisihnya saja. 530 juta dikurangi 500 juta sebagai batasan peredaran brutonya itu, sehingga dia hanya perlu membayarkan dari 30 juta kali 0,5% saja, sisanya saja. Kemudian misalnya nih di bulan Desember dia peredaran brutonya ada 70 juta misalnya kan. Karena dia tadi sampai dengan November peredaran brutonya sudah melebihi 500 juta, maka yang di Desember dia store 70 juta kali 0,5%. Sehingga kalau kita hitung-hitung nih totalnya dalam 1 tahun kalau pakai undang-undang HPP, maka dia hanya menyetorkan sebesar 500.000 saja untuk omset 600 juta. Oh, oke. Berarti tadinya dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dia setahun itu menyetor akumulasinya 3 juta ya Kak ya. Tapi dengan undang-undang HPP ini yang terbaru, selama setahun dia hanya menyetorkan sebesar 500.000 saja. Maka ada selisih 2,5 juta. Maka tentu saja inilah bukti nyata bahwa undang-undang HPP ini berpihak kepada masyarakat kecil. Benar sekali, berarti nggak benar gosipnya ya kawan pajak bahwa undang-undang ini justru akan menyengsarakan rakyat kecil ya Kak ya. Betul sekali Fitri. Justru sebenarnya memberikan fasilitas yang lebih baik ya kepada rakyat kecil. Betul. Agar pajak yang dibayarkan justru semakin ringan ya Kak ya. Nah ini kan kabar gembira nih Kak Muan. Kapan sih wajib pajak pelaku UMKM bisa menikmati tarif ini Kak? Iya, ini penting ya Fitri ya, karena kita perlu tahu kapan mulai berlaku. Udah nggak sabar nih masyarakat UMKM, wajib pajak UMKM, supaya semakin meningkat nih kepatuhan perpajakannya. Jadi berdasarkan Undang-Undang HPP ini, maka perlakuan perpajakan atas aturan ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2022. Artinya nanti di masa pajak Januari 2022 wajib pajak UMKM ini sudah mulai memberlakukan aturan ini. Jadi kalau misalnya omsetnya belum sampai 500 juta, maka dia tidak perlu menyetorkan PPh atas peredaran bruto usahanya. Baik Kak Muan, berarti memang di Januari nanti silakan dihitung dulu omsetnya kawan pajak. Kalau belum sampai 500 juta maka tidak ada pajak yang harus disetorkan. Begitu ya Kak Muan ya? Betul sekali. Wah, ini salah satu bentuk dukungan pemerintah nih Kak Muan dalam rangka membangkitkan kembali ya sektor UMKM supaya kita lebih cepat bangkit dari pandemi. Betul. Dan karena ini kabar gembira, tentu saja ini sangat dinantikan oleh para pelaku UMKM. Tapi Kak Muan, sebenarnya kita ini mendoakan bahwa para pelaku UMKM tahun depan itu akan bayar pajak. Amin. Iya, kenapa begitu? Karena artinya omsetnya di tahun depan lebih dari 500 karena juta kalau udah di atas 500 juta baru bayar. Betul sekali. Kalau omsetnya di atas dari 500 juta rupiah setahun, insya Allah kita doakan semakin berkembang dan semakin baik lagi
usahanya. Amin. Nah, kawan pajak, hari ini bincang-bincang kita seru karena selain kemarin kita bicara tentang diskon tarif pajak, betul. Hari ini juga kita mengabarkan tentang batasan omset tidak kena pajak. Ya, jadi semuanya menguntungkan ya. Menguntungkan sekali buat kawan pajak. Ini kawan pajak yang nggak dengerin podcast hari ini nih rugi nih karena nggak dapat informasi ini. Jadi kawan pajak silakan dikabar-kabarkan kepada seluruh keluarga, seluruh saudara bahwa mulai tahun depan sudah ada batasan omset untuk wajib pajak pelaku UMKM. Iya. Baik, kamu tadi kita udah ngomongin soal pajak. Nah, sekarang seperti ngomongin biasa, apa lagi? Iya, seperti biasa nih Kak. Oh, iya. Di Teras Kawan Pajak kita tetap bagi informasi tentang UMKM Kota Medan. Oke. Dan hari ini kebetulan kita udah punya produk dari Pempek Nabil nih Kak Muan. Pempek Nabil ini terbuat dari 100% ikan tenggiri. Oh, jadi 100% ikan 100% ya? ikan tenggiri, kawan pajak, kemudian diproduksi dengan bahan-bahan pilihan. Tanpa pengawet, tanpa MSG. Jadi aman sekali untuk semua kalangan. Oke, mantap enak sekali. nih ya. Iya, nah jadi kalau kawan pajak ada yang penasaran nih, udah sebenarnya gimana sih cara mendapatkan si pempek ini? Gimana? Silahkan di follow, di kepoin medsosnya, di IG-nya yaitu pempeknabil.id. Boleh juga di websitenya Kak Muan di www.pempeknabil.id juga. Jadi langsung bisa pesan aja. langsung di situ langsung ya. pesan, dan kita udah coba ya Kak, rasanya enak sekali kawan pajak. Iya, betul sekali. Nah, sambil mantengin IG-nya si Pempek Nabil, nggak ada salahnya juga kawan pajak juga mantengin medsosnya Kanwil DJP. Iya, wajib ya, jangan Pempek Nabilnya aja. Betul, di follow juga kita, di like, di subscribe juga kawan pajak. Ada Facebook, ada Twitter, dan ada Instagram di Pajak Sumut 1. Kemudian kita ada channel YouTube namanya Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Iya. Nah, jadi semua informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru semua bisa kita lihat di situ ya. Betul sekali. Banyak sekali informasi yang kita bagikan di akun media sosial kita kawan pajak. Kawan pajak, sampai di sini dulu ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kalau kalian punya topik yang mau kita bahas di Teras Kawan Pajak, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini serta subscribe channel kita supaya kamu dapat update info video terbaru dari Teras Kawan Pajak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kawan pajak. Sampai jumpa.